Sangat senang bisa berjumpa saudara di hari ini. Saudara luar biasa hari ini. Amin. Haleluya. Tidak terasa saudara, saat ini kita sudah ada di penghujung bulan 7. Dan minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan hari-hari ini dengan luar biasa. Amin. Dan saat ini adalah saat yang tepat kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sebelum kita doa pembukaan, saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Biarlah hosana di tempat yang maha tinggi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Selamat siang, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Greetings and good afternoon, brothers and sisters. Marilah kita awali kebaktian ini dengan doa pembukaan. Let's pray. Tuhan Allah yang maha besar, kami bersyukur atas begitu banyak berkat yang Engkau telah berikan, yang Engkau telah curahkan kepada kami, baik yang indah maupun yang pahit, di mana kami bisa selalu belajar untuk menghargai Engkau lebih baik. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami dan pikiran kami, agar kami bisa menerima semua firman yang akan dituturkan oleh pendeta Leo Lim. Uratkanlah bibir beliau, agar semua perkataan yang disalurkan adalah sesuai dengan rancangan Engkau. We pray that you will bless Pastor Leo Lim, that all the words that are going to be told and heard by us are in accordance to your will. We also pray for all the musicians, for all the brothers and sisters who have served in this church. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kami semua hati yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. In Jesus' name we pray. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan adalah gembala kami semua.
lagu baru. Kita akan sama-sama belajar. Amin. Sama-sama belajar lagu baru ya. Ada Jawa dan ada Indonesia. Siapa yang dari Jawa? Yeah. Yang dari Jawa ada sedikit kalimat Jawa dan bahasa Indonesia. Yesus kita ajaib, amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Puji Tuhan.
Saudara, hari ini adalah harinya Tuhan dan kita bersukaria, amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam dalam minggu-minggu ini ataupun bulan ini. Tuhan baik, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan Aku Hendak Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan sama-sama pujikan ini dan kita akan menerima firman dari Tuhan. Aku hendak bersyukur padamu karena keadilannya dan bermaksud bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu Engkau itu selalu boleh dimuliakan di atas seluruh bumi. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu juga sudah menyatakan iman kami, memuliakan Tuhan di dalam puji-pujian yang begitu indah, yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam satu waktu nanti, apa yang Tuhan nubuatkan oleh nabi-nabi-Mu itu akan digenapi, di mana seluruh bumi akan tunduk dan mengenal kepada Tuhan dan akan memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang maha kuasa. Sebentar kami ingin mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk menyegarkan iman kami, dan juga untuk boleh selalu mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Sebelum duduk kita baca firman Tuhan ya. Nah, kita baca firman Tuhan dengan silih berganti dari Mazmur 118 ayat 19 sampai 24. Ya, kita baca silih berganti. Ayat 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka-cita karenanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, dan juga yang melakukan akan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ada cerita ya, ceritanya begini. Ada seorang raja dengan pembantunya itu sedang berburu ke hutan ya. Nah, pembantunya ini mempunyai satu karakter yang bagus sekali ya, yaitu di mana dia adalah seseorang yang selalu mengucap syukur ya. Selalu dia berkata atas segala sesuatu yang terjadi, dia bilang tuh, oh that's good, itu baik. Walaupun keadaan yang tidak baik juga dia selalu bilang baik. Lalu satu hari mereka berdua ini pergi ke hutan. Lalu sebelum mereka ke hutan, si pembantu pasti akan menyiapkan senjatanya untuk berburu. Somehow dia itu membuat kesalahan untuk persiapan senjata itu, sehingga pada waktu raja itu sedang menembak hewan, terjadi kesalahan teknis sehingga jempol raja itu putus, saudara-saudara. Nah, si pembantu ini bukan merasa takut atau merasa bersalah. Dia bilang selalu, oh that's good. Raja ini tentu pasti marah. Kenapa you bilang that's good? I lost my time. Lalu raja itu marah, lalu dia masukkan pembantu itu ke penjara. Nah, beberapa hari kemudian raja itu kembali berburu ke hutan. Lalu dia pergi ke hutan yang ada suku kanibalisme, suku yang selalu suka makan orang. Raja itu ketangkep, saudara-saudara. Pada waktu ketangkep, raja itu diikat,
lalu dikelilingin sama batu sama kayu bakar, udah dikit lagi mau dibakar. Salah satu orang dari suku kanibalisme itu lihat raja ini tidak punya jempol, jadi dibatalkan. Ya, raja itu pulang ke istananya. Lalu dia cerita sama pembantunya, "Do you know, I go to that jungle close to the people that always eat other human being, and they fail me to eat me because they saw my tongue is gone." Lalu si pembantu bilang, "Oh, that's good. Kenapa kamu bilang that's good?" Raja bilang, "Iya, kalau misalkan saya pergi sama kamu, pasti saya yang dikorbankan karena saya sempurna." Ya, ngerti ya? Bisa nggak kita menjadi seseorang yang selalu mengucap syukur dalam setiap perkara? Sukar ya? Kalau lagi senang kita bisa ucap syukur, tapi kalau lagi susah sangat sulit sekali. Tetapi firman Tuhan itu selalu mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan. Betul? Malah kalau kita baca di Mazmur 118 ini, di ayat 24 itu dikatakan, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya." Jadi hari ini, setiap hari kita disarankan oleh Tuhan untuk selalu bersorak-sorak, bersuka cita karenanya. Karena Tuhan menciptakan kemarin, menciptakan hari ini, menciptakan hari esok. Siapa yang dulu suka pergi ke Crystal Cathedral? Ya, ada beberapa. Lalu Dr. Schuller bilang, "This is the day of the Lord, which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Betul? Selalu dia bilang gitu. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, mari kita bersuka ria karena Dia telah membuatnya. Dan Mazmur ini seringkali dipakai oleh orang untuk mengacu kepada kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, yang dimana this is the day that I will die on the cross to be sacrificed for human sin. Tapi saya ingin melihat dari sisi lain, saudara-saudara. Saya ingin melihat firman Tuhan ini untuk kita bisa belajar menjadi orang yang selalu mengucap syukur untuk dalam setiap keadaan. Ya, apalagi kalau kita zaman sekarang ini keadaan yang tidak menentu, ekonomi tidak menentu, peperangan, kemajuan teknologi, dan banyak sekali imigrasi, betul, membuat orang tidak tenang. Ya. Jadi mari kita fokus yang di ayat 24 itu, yang mana dikatakan inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Saya ingin bagi 3 bagian dari ayat ini saja. Ya, pertama-tama, bagaimana kita meresponinya kalau kita mengatakan ayat tersebut? Bagaimana kita meresponinya kalau Tuhan bilang bersorak-soraklah, bersukacitalah, mengucap syukurlah setiap hari? Ada 3. Pertama, karena setiap hari itu hari yang diciptakan oleh Tuhan. Betul? Ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ya. Sebenarnya ada lagu yang this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Ya, itu lagu membuat kita sangat bersemangat. This is the day that the Lord has made. I have to be joy. Ya, to be bersukacita, yang membuat dan mendorong kita untuk memang bersukacita untuk menghadapi hari yang baru. Baru bangun, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ya, mengapa? Karena hari ini hari yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau hari yang diciptakan oleh Tuhan, pasti hari yang bagus.
walaupun kelihatannya tidak bagus, mungkin keadaannya tidak baik, tetapi hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Ya. Pertama, Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk hari ini. Tahunya dari mana? Tahunya dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada waktu dia sudah menciptakan itu, saudara, Allah itu tidak tinggal begitu saja, ya. Dia terus memelihara, ya. Berbeda dengan teologi banyak dari orang Amerika, itu selalu mereka mempunyai pemikiran setelah Allah menciptakan dunia ini, maka diserahkan kepada manusia, ya. Memang betul kita disuruh untuk memelihara dunia ini. Tetapi saya percaya, ya, sampai sekarang pun Tuhan itu masih terus memelihara ciptaannya. Taunya dari mana? Mazmur 104 akan begini. Dia membuat mata air mencurahkan air ke dalam jurang-jurang. Jadi ada selalu air yang mengalir. Air mengalir di antara gunung-gunung. Dia mengairi gunung-gunung dari ruang atasnya. Bumi dipuaskan oleh hasil karyanya. Dia membuat rumput tumbuh untuk ternak dan tanaman untuk diolah manusia, menghasilkan makanan dari bumi. Bulan menandai musim-musim, dan matahari tahu kapan harus terbenam. Engkau membuat kegelapan menjadi malam, dan semua binatang di hutan berkeliaran. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, dalam hikmat Engkau menjadikan semuanya. Coba saudara bayangkan kalau Tuhan ngambek kali. Dia enggak mencurahkan air atau tidak memberikan hujan kepada bumi. Dia ngambek. Dia marah. Aku tidak akan membuat hujan. Maka matilah kita. Tetapi dari awal sampai sekarang dan sampai seterusnya, Tuhan terus memberikan kita hujan. Artinya ada yang pelihara kita, betul? Ya. Kalau kita hanya biasanya di ruangan saja, lihat komputer, di kantor, di rumah, kita tidak merasakan. Tetapi kalau kita keluar dari rumah, kita lihat bintang-bintang, kita lihat bulan, lalu kita pergi ke gunung, kita bersyukur. Ada satu oknum yang sangat mulia dan tinggi sekali yang selalu mengatur dan memeliharanya. Dan seringkali manusia itu tidak menyadarinya. Ya. Tapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu yang menciptakan semua, memelihara semuanya, kita harus bersyukur kepada Dia. Kita merasa bergembira, kita senang, bersukacita, karena Tuhan itu menciptakan dan memelihara. Yang pertama, yang kedua dikatakan Allah memelihara segala ciptaannya. Ya. Dia menciptakan segala-galanya, termasuk segala keadaan yang mengkhawatirkan kita. Betul? Percaya nggak? Segala sesuatu, termasuk apa yang mengkhawatirkan kita. Coba saya tanya, apa yang mengkhawatirkan kita pada saat ini, pada zaman modern ini? Ada yang bisa tahu? Peperangan? Ya. Ekonomi? Tidak. Yang banyak sekali orang khawatir yaitu adanya AI. Betul? AI itu sepertinya akan menggantikan Tuhan. Ya, menggantikan Tuhan. Kalau saudara belajar teologi, ada perkataan namanya omnipoten. Omnipoten itu memberikan karakter kepada Tuhan bahwa Dia itu omnipoten, Allah yang sangat berkuasa. Lalu Dia disebut juga omniscient, Allah yang omniscient,
Allah yang Maha Tahu. Zaman kita sekarang ada yang namanya Mbak Google. Saudara ketik apa saja, ada. Termasuk kalau saudara mau tahu, type, you punya phone number, nama kamu, dia tahu you tinggalnya di mana. Betul? Omniscient. Tuhan tahu saya lagi khotbah. Ya, kalau kita ke Google, kalau dia tinggalnya di sini, kerjaannya ini, hobinya ini, lulusnya dari mana, dia tahu. Omniscient. Lalu apa lagi? Omnipresent. Betul. Saudara pergi kemana saja, ada iPhone, ada smartphone, ada di mana-mana. Omnipresent. Kalau kita kirim ke YouTube khotbah kita, kebaktian kita, bisa dipantau oleh orang di Papua, bisa. Asal ada linknya. Jadi, apalagi kalau yang disebut itu AI, Artificial Intelligence. Tetapi kita harus selalu bersyukur, ya. Itu diizinkan oleh Tuhan. Betul? Diizinkan oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada manusia teknologi. Ya. Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memberikan atau membekali manusia mempunyai kepintaran. Ya. Mempunyai akal budi. Itu yang mengerikan. Kalau orang yang pintar mengenai AI, bisa mengatur segala macam, tidak mempunyai akal budi, maka sangat berbahaya sekali. Ya. Karena teknologi yang diizinkan oleh Tuhan itu diizinkan oleh Tuhan untuk memberkati manusia dan harus selaras untuk memuliakan Tuhan. Dan seringkali manusia tidak berpikir ke sana. Lalu saya ada satu cerita lagi. Ada satu saintis sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu saintis itu ditanya sama Tuhan, kamu bisa bikin apa saja? Coba sebutkan. Oh, saya bisa bikin gedung tinggi, pesawat ke bulan, pesawat ke Mars. Ya, saya bisa bikin semuanya. Ya. Lalu Tuhan bilang, oke, itu bahan-bahannya dari mana? Kamu bisa bikin bahan-bahannya? Si saintis itu, kalau nggak bisa. Ya. Bahan-bahan mentah itu selalu dari Tuhan. Jadi boleh dikatakan kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin adanya teknologi. Tapi karena diizinkan oleh Tuhan untuk maksud yang baik, untuk populasi yang begitu banyak di dalam dunia ini, diizinkan. Asal selaras untuk kebutuhan manusia dan untuk memuliakan Tuhan. Memang berabainya kalau jatuh ke tangannya pada orang yang tidak mempunyai budi, maka itu berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena AI tidak punya emosi. Dia tidak punya. Aduh, saya kasih sama saya tega. Ya, saya harus berbuat itu. Enggak. Kalau sudah dirancang, dia akan lakukan. Karena dia tidak punya emosi. Dia tidak punya perasaan karena dia mesin komputer. Sekali lagi, pasti Tuhan akan peliharakan. Tuhan tidak akan membiarkan, ya, tidak akan membiarkan. Karena dikatakan hari ini adalah hari yang diciptakan oleh Tuhan. Let's rejoice and be glad in it. Di Kolose 1 juga dia tulis begini. Ia, Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada sebelum segala sesuatu. Dan di dalam Dia segala sesuatu telah ada. Semuanya itu diciptakan oleh Tuhan.
Semuanya terjadi itu diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu mempunyai hikmat. Dia mempunyai keteraturan. Dia menciptakan dunia ini sesuai dengan hukum alam. Hukum alam gravitasi saja bisa dipakai buat saintis untuk mendirikan gunung tinggi. Coba kalau misalkan tidak ada gravitasi, gunung tinggi yang 150 lantai itu akan melayang-layang di atas muka bumi. Betul. Itu diizinkan oleh Tuhan. Kita harus bersyukur. Lalu yang ketiga, Allah memerintah atas segala sesuatu. Mazmur 93 ayat 1 ditulis begini, Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Ada Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan manusia. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia bisa menghancurkan satu bangsa dengan gempa bumi saja juga bisa. Ya. Dengan hurricane juga dia bisa. Ya. Dengan tsunami juga dia bisa. Dia berkuasa. Dia memegang kendali. Ya. Dia memegang segala-galanya. Dia tidak akan membiarkan kekacauan merajalela. Walaupun ciptaannya itu selalu melawan dia. Tetapi Tuhan itu selalu sabar. Bukankah begitu dikatakan? Tuhan itu panjang sabar. Dia mengharapkan manusia untuk selalu bersandar kepada Dia, percaya kepada Dia di dalam setiap perkara. Jadi itulah mengapa kita bisa bersukacita. Karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, bukan manusia. Kalau manusia menciptakan sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan. Setelah dia ciptakan, dia pelihara. Ya, setelah dipelihara, dia akan memerintah atas segala ciptaannya. Kalau semuanya sudah begitu, kalau semuanya sudah terjadi seperti itu, kita harus mensyukuri. Ya. Kita harus bersukacita dan bergembira di dalamnya. Setiap pagi bersukacitalah dan bergembiralah. Ini, ya. Daripada kita bangun pagi sudah komplain sini, komplain sana. Ya. Tapi kalau kita bersukacita, bergembira, God, thank you. Everything today is you made for me. You buat untuk saya. Saya tidak mau berduka cita. Saya tidak mau bersedih. Walaupun kemungkinan keadaan kita tidak lagi senang. Mungkin keadaan kita tidak mengizinkan untuk bersuka cita. Tetapi ingat kepada Tuhan. Dia memerintah, Dia menciptakan, Dia mengizinkan segala terjadi untuk kebaikan kita. Kan itu dikatakan Allah itu baik. Allah itu baik. Saudara belajar agama apapun juga selalu menganggap apa yang di atas itu selalu baik. Apalagi kepercayaan kita, Allah yang menciptakan, dan firman Tuhan mengatakan Allah itu baik. Ya, Allah itu baik. Ya, satu, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tuhan itu baik, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, kalau saudara tahu Dia baik, syukuri. Karena Dia tidak mungkin untuk mencelakakan kita. Ya, Dia baik. Sudah baik, Dia setia lagi. Lalu sudah setia, setianya bukan cuma buat 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tetapi selama-lamanya. Betul? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Lalu kalau kita baca sampai akhir dari pasal 118, ini juga ditulis begitu.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara baca Mazmur 18 itu dibingkai kebaikan Tuhan. Dari penciptaannya, pemeliharaannya, dan kesanggupan Dia untuk memelihara kehidupan manusia. Baik. Allah itu baik. Ya. Pada waktu Dia menciptakan di Kejadian terang, ya, hewan-hewan semuanya setelah 6 hari semua dibilang baik, ya, semua baik, baik saudara-saudara. Tuhan itu sungguh baik, ya. Dalam 6 hari itu Dia menciptakan semuanya buat manusia, ya. Matahari buat manusia, siang hari, bulan buat manusia, laut buat manusia dengan segala binatang yang ada di dalamnya, sungai-sungai, pohon, semuanya. Dia baik, dia baik, ya. Baru setelah itu Dia ciptakan manusia untuk manusia menikmati ciptaannya. Cuman sayangnya kita setelah jatuh dalam dosa, maka semuanya itu jadi porak-poranda. Tetapi bukan artinya kita tidak mengatakan lagi bahwa Tuhan itu tidak baik. Tetap Dia selalu baik. Sampai Dia datang pun nanti untuk yang kedua kali, Dia tetap baik. Walaupun nanti ada AI yang akan mempengaruhi kehidupan kita, tetap Dia akan mengatur sampai sejauh mana AI itu berinteraksi dengan kehidupan manusia. Ya. Karena mengapa? Karena Dia memegang kendali. Ya. Karena Dia memegang kendali. Dia menciptakan hari. Ya. Rencananya itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Kali jangan heran saudara-saudara kalau seandainya saudara mungkin lagi ada masalah dengan imigrasi, ya. Pasti boleh. Kalau Tuhan pelihara orang di Amerika, pasti Tuhan juga akan memelihara saya dimanapun saya berada. Amin. Namanya kita orang percaya kok. Namanya kita orang percaya. Termasuk yang buruk pun seringkali kalau terjadi, itu pun diizinkan oleh Tuhan untuk kita terbentuk karakternya, terbangun imannya, untuk kita selalu mau percaya kepada Dia. Ya. Contohnya dia, ada satu contoh cerita yang bagus sekali. Siapa yang pernah baca kitab Yunus? Yunus itu lucu. Kadang-kadang kalau kita mempelajari di sekolah di teologi itu kita baca khusus buat Yunus itu khusus 1 semester. Ya, 1 semester itu 6 bulan, buat 6 bulan. Belajar cuma Yunus saja. Yunus itu orang yang unik, ya. Mau dipakai sama Tuhan, disuruh dia nggak mau. Lalu dimakan sama hidup, lalu dimuntahkan. Lalu setelah dimuntahkan sama Tuhan, dia dari mulut ikan, dia terdampar di pulauan, lalu di situ dia kepanasan, ya, dia kepanasan, ya, lalu dia duduk di bawah sebuah pohon, duduk di sebuah pohon, aduh dia senang sekali, ada pohon, ternyata ditulis di ayat 7 ada ulat yang memakan pohon itu, memakan. Sampai akhirnya pohon itu mati, ya, membuat panas datang lagi ke badannya Yunus, sehingga dia lesu, dia komplain, ya. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya seluruh yang terjadi itu diizinkan Tuhan untuk dia terbentuk karakternya
menjadi misionari buat bangsa ini. Nanti saudara, seringkali apa yang terjadi di dalam hidup kita, kita komplain, padahal Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk satu pekerjaan yang mulia, yang baik. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang selalu bertanya, apa maksudnya Tuhan? Mengapa saya begini? Apakah ada sesuatu yang harus saya pelajari? Apakah Tuhan sedang membentuk karakter saya supaya saya bisa dipakai lagi buat Tuhan untuk kemuliaan Dia? Mengapa Dia mau begitu? Karena Dia perhatikan saudara, Dia perhatikan saya, ya, Dia perhatikan satu persatu dari kita, Dia selalu perhatikan. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Ia yang memelihara kamu. Suami belum tentu mungkin memelihara istri dengan baik. Istri mungkin belum tentu memelihara istri dengan baik. Anak juga. Tapi Tuhan, Dia mau peliharakan kita. Ya, Dia mau. Jadi kalau kita khawatir, kita datang sama Dia. Kita ada masalah, kita datang sama Dia. Sehingga kita tahu bahwa Dia itu peduli sama saudara. Dia mengenal saudara, Dia mengasihi saudara, Dia memperhatikan saudara, dan perhatian kasih-Nya itu tidak pernah berkesudahan. Di Ratapan 3 ditulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Dengan cara apa? Dia selalu menyelamatkan kita. Dia selalu melindungi kita dari mara bahaya, dari segala yang bisa mencelakakan hidup kita. Di Mazmur 91 ayat 14 terus begini, sebab Ia mengasihi aku, demikian aku firman Tuhan, aku akan menyelamatkan dia, aku akan melindungi dia, sebab Ia mengenal namaku. Ya. Tuhan selalu menawarkan perlindungan kepada anak-anaknya. Selalu ditawari, datang, come to me. Kamu yang berbeban berat, come to me. Kuku itu lemah dan dapatkan pertolongan dari Tuhan. Lalu beristirahat jiwa kita, pikiran kita, emosi kita. Kita beristirahat di dalam Dia. Lalu juga Dia menjawab doa-doa kita. Amin. Kita tidak pernah dibiarkan. Dia menjawab doa-doa kita. Di Mazmur 91 ayat 15 terus begini, Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan membebaskan dia dan memuliakan dia. Salah satu sukacita terbesar sebagai orang Kristen yaitu pada waktu Tuhan menjawab doa kita. Tapi masalahnya suka minta nggak sama Tuhan, suka berdoa nggak sama Tuhan. Tuhan ajarin berdoa, minta sama Dia.
Kalau sejalan searah dengan dia, pasti dia akan berikan. Kalau belum diberikan, mungkin disuruh tunggu. Kalau tidak diberikan, mungkin dia punya hal yang lain yang lebih baik buat kita. Dan yang pertama sekali, kalau Tuhan itu baik, yaitu dia memberikan kekekalan. Kita hidup di sini sementara. Semua daripada kita di sini pasti akan dipanggil Tuhan. Tidak ada yang hidup untuk selama-lamanya. Orang kecil, pendek, gemuk, kurus, tinggi, jangkung, kaya, miskin, sedang-sedang, semuanya pasti akan mati. Tapi kita nggak boleh sedih. I know where am I going Sunday? I go to Him. And while I'm alive here, I will do the best, and I will serve Him. Coba, punya tangan kiri ya? Lihat tangan kiri, ada tulisan M. Apa tuh artinya itu? Ini memento ya. Setiap orang tuh akan jangan cari yang garis lurus, ini kalau garis lurus sampai tengah rezekinya kurang nih. Enggak ya. Semua orang percaya rezekinya itu dari Tuhan. Garisnya sampai sini juga kalau enggak rezeki enggak. Semua dari Tuhan. Ya. Dan begini, dengan umur panjang, aku akan memuaskan dia dan menunjukkan keselamatanku kepadanya. Ya. Dia ingin puasa kita. Dia ingin kita tuh bersuka cita. Dia ingin kita tuh bahagia. Ingin dia, belonging. Apalagi kalau dia ingin memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10:28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa menyentuh keselamatan saudara. Tidak ada yang bisa merebut keselamatan saudara. Ya. Tidak ada yang bisa menghilangkan pengampunan kalau kita berbuat salah. Everything is there for you and for me. Termasuk pada waktu kita sedang dilanda virus corona. Kakak saya yang paling besar itu di hari ke-8 meninggal. Ya, cuma 8 hari. Karena pada waktu itu pada melanda semua kan, cepat. Orang-orang tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Tapi dia diampuni. Kita bersyukur karena dia ada bersama-sama Tuhan. Jadi kalau kita baca Mazmur 118 ini, kita bisa belajar 2 hal. Ya. Pertama, kita belajar untuk selalu datang kepada Tuhan. Ya. Ada pergumulan, cerita sama dia. Ada permintaan, minta sama dia. Sampai saat kita di titik terendah pun, dia angkat saudara kembali. Lalu kita juga belajar dari Mazmur ini untuk menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Setiap hari dia ingin kita bersekutu sama dia. Ya. Termasuk kalau dalam zaman modern ini ada Zoom, ada YouTube, itu teknologi. Memang bagus. Pertama kalau lagi nggak bisa datang, lagi sakit, bagaimana? Tetapi gereja itu didesain sedemikian rupa untuk orang-orang datang ke gedung gereja. Jangan mengambil kesempatan kehebatan teknologi beribadah mengandalkan Zoom atau YouTube.
You have to come to church. Disitulah kita bisa mengalami hadirat Tuhan di antara kita semua. Tuhan tidak mendesain satu community yang berpencar-pencar. No. Dia desain sedemikian rupa gereja itu adalah satu tempat di mana semua orang itu berkumpul, belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni, belajar untuk melayani Tuhan bersama-sama. Bagaimana kita bisa belajar kalau kita belajarnya dari YouTube atau sama dari Zoom? Kan enak kan kalau di gereja nyanyi, dengar firman Tuhan, makan lagi. Apa kurangnya? Ya, apa kurangnya? Saya ngomel di sini, nanti di gereja saya juga saya ngomel. Apa kurangnya? Nggak datang ke gereja karena kerja, Maria. Cari dong kerjaan di hari yang lain. Di gereja kan cuma 2 jam, kerja lagi boleh, nggak dilarang kok. Kerja 26 jam sehari juga boleh, nggak dilarang. Itu dong, kasih dong waktu buat Tuhan, buat saudara-saudara seiman. Ya. Oke, mari kita doa. Nanti lagi. Kita doa ya. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana kami diajarkan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan melihat setiap hari adalah hari yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kami diajarkan untuk selalu bersukacita dan bergembira di dalamnya, dan apa yang dibuat Tuhan itu adalah baik. Baik untuk kami syukuri, baik untuk kami nikmati, baik untuk kami jalankan hidup ini. Terima kasih Bapa surga, berkatilah jemaat-Mu di Maranatha, dari setiap pengurus dan juga jemaat-jemaat yang datang. Jadikanlah mereka saksi hidup untuk selalu mulai dengan sabar dan tekun melayani Tuhan, dan juga mengajak saudara-saudara yang sudah malas, sudah mundur imannya, untuk mereka kembali lagi datang beribadah kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami panjatkan kami. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan lewat firman-Mu bahwa kami harus mengucap syukur dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biar kami selalu mau mengucap syukur. Karena dengan ucapan syukur Engkau Tuhan akan menurunkan tangan-Mu, melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Engkau dengan sukacita, Engkau dengan penuh kasih akan menurunkan tangan-Mu menolong. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk memberkati kami dengan firman-Mu ke tempat ini, Bapak Lewi. Tuhan memberkati hidupnya, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, bahkan memberkati jemaat yang dipimpinnya. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada siang hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini, untuk para senior kami Tuhan. Para senior ini Tuhan yang memotivasi kami untuk tetap setia kepada-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk para senior kami, untuk Tante Lan, untuk Tante Nita, untuk Tante Oni, untuk Pak Sugianto yang hari ini bisa hadir bersama dengan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa
Untuk senior kami Tuhan yang hari ini Tuhan, entah mereka sakit atau mereka tidak enak badan, atau mereka Tuhan dalam pergumulan, Tuhan menyertai Tante Riana. Tuhan Engkau menolong Tuhan. Untuk Tante Olga dan Tante Yuliana yang saat ini terbaring sakit, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, dan Tuhan tetap terus Tuhan menjaga mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini untuk Kokehi. Kami mau berdoa untuk tim Udo dan Airin yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak dari Tante Riana, Vicky dan Lia yang juga saat ini sakit. Tuhan, banyak sekali Tuhan mereka Tuhan Yesus yang saat ini kurang enak badan. Kami mohon kepadamu Tuhan, tangan kasih Tuhan menurunkan berkat-Mu, menurunkan kasih-Mu untuk mereka. Tuhan, kami secara khusus pada siang hari ini mau berdoa juga untuk Kohandi. Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi, biarlah Tuhan Kohandi tetap mengadakan tangannya Tuhan untuk mohon belas kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan pada waktu-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan kesehatan yang sempurna untuk Kohandi. Kami mau berdoa untuk Ciliani sebagai tiang doanya. Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan kekuatan untuk kedua hamba-Mu ini. Tuhan, mereka begitu setia mengiring Engkau. Biarlah mereka Tuhan, Engkau jagai, Engkau sertai. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk para senior yang sudah lama tidak bersama dengan kami. Untuk Ci Helen, untuk Ko Adrian. Tuhan menolong, Tuhan menjaga juga untuk Steve. Kami mohon kepadamu Tuhan, jangkau mereka Tuhan. Engkau Tuhan, bawa mereka kembali kemari Tuhan untuk bersama-sama beribadah bersama dengan kami, untuk merasakan kasih sayang Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa saat ini juga Tuhan, untuk Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini Tuhan Yesus sedang sakit. Engkau menjangkau mereka, Engkau menyertai mereka yang dalam pergumulan juga. Engkau Tuhan menjagai mereka, Engkau membebat hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa saat ini Tuhan untuk para leaders di Maranatha ini. Engkau menjamah hati mereka, memberkati mereka, memberikan mereka Tuhan hikmat-Mu Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan itu Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan, dan mereka boleh menjadi leader untuk gereja ini. Tuhan, Engkau sudah memilih mereka Tuhan untuk memimpin gereja ini. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu Tuhan Engkau terus berikan untuk mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pelayan Tuhan di tempat ini. Engkau menjamah mereka, memberkati mereka. Tuhan, Engkau tahu Tuhan kebutuhan Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mencukupi sesuai dengan hikmat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk negara Amerika, negara tempat di mana kami tinggal. Engkau mengirimkan kami Tuhan untuk berada di negeri ini bukan kebetulan, tapi Engkau mau menjadikan kami berkat. Engkau mau menjadikan kami tiang doa untuk negara besar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa sekecil apapun Tuhan yang kami naikkan, itu semuanya berharga di mata-Mu. Engkau tahu hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau juga menyertai, memberkati bangsa Indonesia, bangsa tempat di mana kami berasal. Tuhan, tolong supaya kedamaian boleh ada di sana, supaya Tuhan, Engkau Tuhan menyertai mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, bahwa damai-Mu, sukacita-Mu Engkau turunkan Tuhan untuk Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini untuk bangsa Israel, biji mata Tuhan. Tuhan, negara ini Tuhan Yesus sudah dikepung oleh negara-negara sekitar. Tuhan, tolong supaya damai-Mu Tuhan Engkau turunkan untuk Israel, supaya negeri ini Tuhan Yesus boleh Tuhan kembali Tuhan Yesus mengangkat tangan, memakai lutut mereka untuk datang kepada Tuhan. Kekerasan hati mereka biar Engkau yang melembutkan. Tuhan, saat ini, siang hari ini, semuanya kami diberkati. Kami percaya Tuhan, yang on-site maupun yang online, ada berkat Tuhan yang khusus Engkau turunkan untuk kami semuanya. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, doa-doa kami Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu Tuhan sudah kami terima, dan firman-Mu itu akan menuntun langkah kami Tuhan untuk melangkah maju bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, nama di atas segala nama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara bisa menyiapkannya, dan kita akan pujikan lagu Jawa Indonesia lagi ya.
Yesus pasti ku benang. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau saat ini juga kami boleh memberikan persembahan ini, karena semua juga karena kasih sayang Tuhan. Tuhan memberikan kami pekerjaan, dan Tuhan selalu memberkati itu. Berkatilah Tuhan persembahan ini, sehingga boleh untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, salam damai semuanya. Lama gak ketemu Pak Sugianto, welcome. Halo. Halo dong. Oke. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Pipi dari, dan ada perjamuan kudus. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu ada persekutuan melalui Zoom. Yang minggu ini adalah persekutuan doa jam 8 malam melalui Zoom. Tadi kalau Pak Leo bilang tentang takut dengan AI, kalau saya takut dengan kalau nggak ada duit ya. Tapi firman Tuhan bilang bahwa tidak ada masalah kita yang terlalu sukar ya. Meskipun kita nggak ada duit, sakit atau apa, pasti bisa ada penyelesaian ya. Yang mungkin yang paling menakutkan kalau kita kehilangan Tuhan, gitu Pak ya. Ya, kehilangan iman itu yang paling. Misalnya kok sakit mati lalu ngapain ya, gitu ya. Takut, kita yang menakutkan. Hari ini juga ada akhir minggu ini, akhir bulan ini ada kita memperingati yang mereka yang ulang tahun bulan ini. Nanti akan didoakan dengan Pastor Leo. Dan juga tadi kelewatan si Jimmy-nya jatuh ininya dan itu ke bengkok. Jadi kita minta doakan Pastor Leo untuk Jimmy dan iya, saya sudah janji sama dia untuk doakan. Jadi mungkin dia lihat dia tak kelewatan. Ada teman lain? Ada, kita nyanyikan lagu Maranatha. Saya doa dulu ya buat yang ulang tahun. Dan yang ulang tahun ayatnya, yang ulang tahun ada di sini. Coba angkat tangan. Satu,
2, 3, 4. Oke, ayatnya ini ya. Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepada kamu. Mari kita doa. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur banyak sekali janji-janji yang indah-indah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terutama dari ayat yang baru saja kami baca, di mana Tuhan akan selalu memelihara anak-anaknya di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah hamba berdoa supaya anak-anak Tuhan yang berulang tahun seperti Tante Juliana, Priscilla, Andy, Hendra, Brigita, Vina, Angelina, Yusuf dan Lia, dan Yohanes, kiranya Tuhan Yesus pedulikan mereka satu persatu, supaya biarlah seluruh firman Tuhan ada di dalam hati mereka, dan Tuhan akan memberikan mereka hidup yang bagus, yang baik, dengan panjang umur dan juga sejahtera, dan segala-gala yang mereka butuhkan akan ditambahkannya kepada mereka. Bagi yang sudah berusia, kiranya Tuhan Yesus selalu pimpin, supaya yang berusia selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, itu baik adanya. Bagi yang bekerja, kiranya Tuhan juga boleh pedulikan, supaya mereka boleh mempunyai keberhasilan dalam pekerjaan mereka masing-masing, disayang oleh bosnya, juga disayang oleh kawan-kawan kerjanya. Dan jaga juga yang masih bersekolah, Tuhan berikan mereka keberhasilan, supaya mereka boleh bersekolah dengan bagus, dengan baik, dan membangun karir yang akan diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami mengingat untuk saudara kami Jimmy yang jatuh, kiranya Tuhan tolong supaya janganlah terjadi sesuatu yang serius, tapi hanya sesuatu yang ringan saja. Kiranya Tuhan Yesus selalu sertai Jimmy di dalam kehidupannya. Biarlah Engkau selalu hiburkan hatinya pada waktu dia sedih, dan temani dengan malaikat-Mu pada waktu dia merasa kesepian. Dan biarlah kiranya pada waktu dia bangun setiap hari, dia boleh mengatakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Untuk saya mau bersukacita dan bergembira di dalamnya, karena setiap hari itu adalah hari yang diciptakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah beribadah, sudah berbakti, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga Tuhan akan menyertai pada waktu jemaat berfellowship. Engkau berkati. Dan biarlah kami ingin membuka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripadanya. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu boleh dilimpah-limpahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saat teduh.